apa yang terjadi sebenarnya supaya nanti analisisnya menjadi sangat lengkap. Karena saya kebetulan datang itu agak terlambat dan sudah dari pintu depan dan sudah lihat ada demo. Saya berhenti sebentar, melihat apa demo yang terjadi. Oh bagus, tidak apa-apa, kita masuk aja. Pas saya masuk ke dalam, tidak dari dalam, tahu-tahu sudah masuk rombongan langsung merusak atribut-atribut. Dan yang menarik pas saya keluar itu sebenarnya ada polisi berdiri di pintu. Sudah ada polisi berdiri di pintu tapi tidak melakukan apa-apa. Tidak juga menyatakan jangan, tidak juga melakukan apa-apa kan. Nah, pas mereka keluar, nah sepertinya istilah saya kalau yang order ini mungkin istilah saya itu salah tempat dan salah memilih lawan. Karena pada saat itu Bang Karni semua, karena ini orang ini insting aktivisnya tinggi sekali, maka semua menyebar dengan HP-nya masing-masing. Merekam, ada yang di luar, ada di mana. Nah, setelah keluar itulah terekam semua, berpelukan, cium tangan, ada kata-kata sukses ya, terima kasih Bang, ini perintah langsung. Nah, itu terekam semua dengan lengkap. Nah, maksudnya mereka udah kenal baik gitu kira-kira. Sepertinya kan udah Bang, istilah Bang itu kan kenal dong berarti kira-kira. Nah, setelah itu kita masuk, pintu minta dikunci karena masih teriak-teriak di luar. Terus itulah bapak-bapak dan ibu lihat kita langsung konferensi pers karena ini sesuatu menurut kami sangat memalukan bahwa ada persekusi yang terjadi di tengah-tengah kota Jakarta. Nah, setelah itu kita melakukan lagi, kita dialog, ada yang bicara satu peserta, dan yang lain dialog, tahu-tahu datang lagi instruksi. Dia tahu Bapak masih lanjut diskusi, minta dihentikan. Jadi bayangkan yang terjadi adalah seakan-akan kami terpenjara dan diatur oleh mereka. Dan yang menyampaikan itu pesannya adalah tidak ada sama sekali kata-kata yang membela kita bahwa mereka sah berdiskusi. Yang harus berhenti itu adalah kami. Kita yang harus berhenti. Setelah itu kita berhenti. Nah, dia bilang Bapak cuma dikasih waktu sampai jam sekian Bapak bubar. Nah, kita katakan sebentar. Kita ini menyewa tempat sampai jam 2. Nah, mereka nggak bisa terima. Bapak harus bubar. Jadi bayangkan kita tuh kayak sandrap karena kunci di pintu dikunci dan Pak Din Samsudin mau keluar pun kita nyari kuncinya nggak tahu di mana. Pintu untuk keluar. Nah, kasih tahu bahwa kami mau makan. Oke, dia setuju kalau bapak mau makan. Dipercepatlah datang makan jam 11. Harusnya jam 12:30 baru datang makan. Kita sementara makan, Pak, mereka minta Bapak hanya dikasih waktu, Bapak-bapak dan Ibu hanya dikasih waktu makan 10 menit. Bayangkan itu ratusan toko-toko di dalam dikasih waktu oleh preman pakai kuncir itu dari luar lewat petugas, Bapak hanya dikasih waktu 10 menit untuk makan. Setelah itu AC mati, marah. Kita, kenapa mati? Alasan hotelnya koslet, padahal enggak juga. Nah, jadi setelah itu kita ini dia bilang dia harus masuk menyaksikan Bapak makan. Mau merekam ke kita makan. Ini ada apa nih? Kok seperti ini dunia ini? Nah, terus nggak bisa kita kalau gitu bapak-bapak di foto aja kirim ke dia. Jadi maksud saya begini. Di hari itu 28 September 2024 di kota Jakarta terjadi bahwa ada kelompok preman yang bisa memerintahkan petugas untuk menekan orang yang tidak melanggar apa-apa dan kumpulan orang-orang bukan orang-orang biasa saja
Dan Jauh sebelum Prabowo Subianto mengenal Presiden Joko Widodo, Prabowo Subianto sudah memiliki hubungan baik dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Hubungan mereka bahkan sampai kepada hubungan presidensial, pencapresan di beberapa tahun terakhir kemarin gitu. Bahwa Megawati sebagai calon presiden dan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden pada saat itu. Nah, artinya silaturahim yang terjalin antara Megawati dengan Prabowo Subianto ini sudah mengawali karir Ibu Megawati dan Prabowo Subianto sebelum pada akhirnya mengenal Presiden Joko Widodo. Nah, tapi hari ini yang menjadi landasan pemikiran yang amburadul ya di tengah-tengah masyarakat adalah rencana pertemuan antara Megawati atau kubu PDI Perjuangan ya bersama dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Akankah ini segera terjalin atau pertemuan mereka segera dilaksanakan dalam waktu dekat gitu kan? Dan ini memicu dua hal yang barangkali bakalan terjadi. Yang pertama adalah pertemuan antara Ibu Megawati dengan Prabowo Subianto, bagaimanapun hasilnya nanti, pertemuan tersebut diindikasi akan menjadi satu titik perpecahan antara atau kerenggangan antara hubungan erat Prabowo dengan Joko Widodo. Tetapi satu sisi juga ini menjadi catatan bagi perkembangan demokrasi kita bahwa Prabowo dengan pemerintahan di koalisi Indonesia Maju ini gitu kan, ini tidak akan memiliki oposisi yang kuat untuk mengontrol kebijakan-kebijakan publik yang akan dibuat oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, tetapi lain hal daripada itu ya teman-teman semuanya, apapun nanti yang keputusannya, pertemuan ini pasti berdampak yang sangat panjang dan 5 tahun ke depan. Nah, kita lihat bagaimana rencana pertemuan tersebut di beberapa cuplikan video berikut ini. aparat tunduk untuk melakukan itu loh, itu menurut Kak, saya. yang berita ini tadi makan 10 menit. Itu petugas atau petugas? Nah, ada video itu kan dengan yang duduk yang marah-marah, ya kan? Nah, itu kan orang menduga video itu sebelum kejadian. Saya paham itu, saya yakin setelah kejadian. Kenapa? Karena saya masuk dari depan, itu mereka jadi sepertinya setelah keluar dari pintu belakang, itu masuk lagi dari pintu depan. Sehingga itu di lobi itu Pak, yang ada polisi yang menyatakan, sabar ya, kita fasilitasi, kita butuh waktu 10 menit. Jadi itu kejadian, saya punya keyakinan itu setelah udah keluar loh Pak. Artinya itu berarti masuk lagi dong yang perusuh itu dari depan. Jadi perlu ditelusuri sebenarnya yang mengizinkan mereka masuk, supaya publik paham, pintu belakang ke pintu depan tuh muter jalan loh Pak. Dari hotel tuh muter jalan ke depan. Dan tidak mungkin yang duduk di kursi itu masuk dari pintu belakang lagi, karena pintu belakang udah dikunci. Berarti pasti masuk pintu depan. Jadi menurut saya kalau polisi mau menyelidiki, siapa yang mengizinkan preman ini masuk lagi dari pintu depan? Nah, yang Bapak lihat ada video yang karena ada marah-marah terhadap, kan ada yang bela, ada ormas yang bela. Itu marah-marah, itu kejadiannya setelah juga loh. Artinya fakta bahwa mereka masuk lagi lewat pintu depan itu terjadi. Karena dua kejadian itu adalah pasti sebelum mereka, setelah mereka masuk dari pintu belakang, setelah mereka mau berakabri ruangan. Artinya ada izin, kan setahu saya tidak boleh dong mereka masuk ke dalam karena dia sudah merusak, dia sudah masa masih diizinkan masuk dan duduk-duduk di dalam dan menekan agar si perusuh ini menekan polisi agar mengikuti keinginan dia. Keinginannya kan dua. Dia mau menekan hotel dan dia menekan kita yang di dalam agar makan cuma 10 menit, agar dia bubar semua. Nah, dan itu diikuti oleh petugas. Nah, jadi maksud saya ini harus ditelusuri betul. Kan yang kita mau tahu ini sebenarnya saya tidak terlalu tertarik yang pakai kuncir itu ditangkap apa segala, karena ini hanya petugas. Petugas itu siapa aja menugaskan dia lakukan itu. Yang perlu diketahui ini siapa yang mengorder ini.
mengorder ini, dan menurut saya yakin ya terima kasih ke polisi sudah mulai menyidik. Ini siapa yang mengorder sehingga kita lihat Pak Bang Karni, di awal-awal kami gitu. Jadi supaya publik paham, kami sedang makan, tahu-tahu teman kami datang dapat bawa rekaman dari luar menunjukkan betapa akrabnya mereka di luar. Jadi belum beredar itu kita dapat akrabnya mereka di luar, pegangan tangan, ciuman, sukses apa itu bikin kami di dalam loh. Kami kok kayak begini gitu loh. Maksud saya kok terjadi kayak begini. Jadi emosi kami menjadi naik. Nah, jadi maksud saya begini. Ini kenapa bisa terjadi tidak ada teguran sama sekali secara resmi dari polisi untuk membubarkan kami, tapi yang diminta membubarkan kami adalah preman. Nah, ini kan sangat aneh kejadiannya nih, sangat aneh kejadiannya. Artinya menurut saya, dugaan saya ini ada yang order dari luar yang petugas di lapangan tidak kuat menolak order itu. Nah, sehingga dia seakan-akan saat itu tunduk kepada keinginan perusuh. Nah, itu yang Bang Karni yang kami alami, dan saya pikir peristiwa ini harus ditelusuri betul. Saya sih karena begini, dari gejala itu kan yang ada nama kan ada dua demo tuh, demo yang namanya Suara Rakyat dan yang masuk dari depan. Saya nggak tahu apakah satu kelompok atau dua kelompok. Yang demo atas nama itu kan yang ada nama tuh Din Samsudin, Refli Harun, Said Didu yang di ini. Jadi kita menduga-duga ini pamflet yang dia bawa. Pamflet yang dia bawa. Ada nama Said Didu. Ada nama Said Didu, Refli Harun sama Din Samsudin gitu. Nah, yang menarik itu adalah pada saat awal-awal yang selalu kita pas dapat informasi yang langsung keluar dari polisi juga adalah bahwa seakan-akan kami yang salah karena langsung Kapolsek menyatakan dia nggak punya izin. Akhirnya itu kan viral kan bahwa akhirnya orang-orang menyatakan memang pantas dibubarkan, nggak punya izin. Maksud saya pernyataan yang langsung memojokkan kita, padahal kita yang korban itu keluar dari Kapolsek. Dari Kapolsek. Nah itulah yang menjadi seakan-akan hampir setengah hari kita tuh jadi terpojok. Kita korban tapi kita terpojok bahwa memang ini diskusi liar gitu. Padahal malamnya ketuanya sudah dihubungi oleh hotel minta dibubarkan. Artinya kalau minta dibubarkan, dibatalkan, itu nggak mungkin dari hotel dong. Pasti order perintah dari aparat dong, nggak yang menyampaikan sampai nanya apakah Gatot datang, apakah segala gitu loh Pak. Jadi maksud saya yakin bahwa ini sebenarnya aparat sudah tahu bahwa ada besok acara seperti itu. Itu kira-kira ini saya supaya clear semua. Bahwa saya ulangi lagi bahwa setelah penyerbuan ini saya yakin betul bahwa ada izin mereka masuk dari depan, sehingga ada dua kejadian tadi, yang kejadian video tentang polisi polisi seakan-akan dimarah-marahin oleh perusuh. Yang kedua adalah hampir bentrok antara polisi dengan pimpinan ormas tadi. Jadi dan itu saya yakin masuk dari depan. Itu Bang Karni. Makasih. Saya dengar juga ada kata-kata ini perintah langsung dari atasan. Nah itu kami masih dapat itu dari si preman ini perintah langsung dari atas, perintah langsung dia bilang. Itu dikatakan ke petugas atau dikatakan kepada peserta diskusi? Dia katakan kepada satpam karena satpam hotel menginikan mereka jangan main fisik ya. Kami dapat perintah langsung. Itu sih maksudnya. Nah itu yang sampai titik ini kita nggak bisa menafsirkan apa maksud perintah langsung dan tidak bisa diraba siapa yang perintahin langsung tadi. Nah itu sebenarnya yang saya ini kan karena yang kita ini kan sekarang itu adalah sebenarnya otak normal saya bahwa di depan polisi perusuh ini sudah membuat kerusuhan, kok nggak ada yang tangkap tangan satu pun.
sangat berbeda dengan kalau menghadapi mahasiswa, sedikit-sedikit langsung dipiting dibawa mobil tahanan gitu. Ini kemarin tuh malah habis memukul orang, merusak apa-apa, pelukan, cium tangan, terima kasih gitulah. Itu perbedaan yang sangat nyata. Jadi sangat nyata terjadi Bang di lapangan. Yang dipukul siapa? Dipukul satpam. Oh satpam, bukan peserta ya? Kita peserta karena nggak pakai otot, kita agak menghindar aja. Baik, mungkin ada tambahan dari Mustafa Narawardaya, aktivis muda Muhammadiyah yang juga hadir di diskusi. Baik Pak Karni, saya sebenarnya ingin mengklarifikasi Pak senior saya Pak Said Didu. Ketika ditanya Mas Karni kan nggak bisa jawab kan, perintah langsung dari siapa? Di mana itu sumber itu bisa didapatkan? Nah ini kita harus cermati nih di YouTube ini. Di YouTube itu beredar satu video yang ditranskrip. Entah siapa itu, saya mencurigai sebuah kelompok ya yang mentranskrip ini ingin mengacaukan cerita ini. Maka dari itu ketika semua sumber ditanya, dapat perintah langsung dari siapa, nggak ada yang bisa jawab. Karena itu sebenarnya transkrip dari video yang berasal dari sekitar pos satpam. Nah, saya ceritakan nih. Si oknum yang tersangka pertama yang rambutnya dikunjret itu, si Kawaliki kalau nggak salah itu, itulah yang dominan dalam aksi itu. Dan menurut saya, ini untuk Pak Polisi ya, pandangan sekilas yang merusak itu lebih dari 11 orang yang merusak di dalam lokasi. Tapi yang menjadi tersangka hanya 2 atau 3 sampai hari ini pertama janggal, apa bisa pelaku pidana, perusakan seperti di depan mata, kasat mata, kemudian diwakili 3 orang menjadi tersangka, yang lain masih didalamin. Padahal video itu jelas sekali, ada yang merusak big drop, ada yang menghancurkan proyektor, ada yang menyobek mesin ada yang menghantam meja, minuman, makanan, itu kan lebih dari 11 orang. Dan semuanya itu tidak pakai kode yang sama, tidak ada, kecuali masker. Tetapi perhatikan dalam video ya, itu ada 1 orang yang pakai kaos hitam, pakai tas selempang laki-laki, pakai topi krem. Sebenarnya menurut saya, dugaan saya ini setelah seharian saya lihat pakai aplikasi, dialah yang mengatakan, lu jangan ngerjain kita security karena kita akan ditindak langsung, bukan diperintah langsung, akan ditindak langsung. Nah lihat video kalau bisa ditampilkan, video yang pertama tadi yang pakai, yang di pos satpam, setelah yang baju si Kawaliki itu, didatangi oleh orang yang satu tadi itu, yang pakai topi krem. Coba itu periksa. Kalau saya ada akses seperti Pak Aryatesu tadi, mohon diberi masukan kepada penyidik, coba di klaster para yang terlibat dalam sengkarut ini. Di klaster, maksudnya gini, pertama ada peserta diskusi. Pokoknya yang di klaster ini yang masuk video aja. Pertama adalah peserta diskusi, klaster pertama. Klaster kedua adalah polisi yang mengamankan ngakunya di luar. Klaster kedua ini. Klaster ketiga, security hotel yang dia pamdal, pengaman dalam. Dan yang kelima adalah pelaku perusakan. Coba ya, 5 klaster ini ada di video terekam, itu di klaster 5. Yang mana polisi, yang mana security, mana korban, dan mana keamanan, peserta diskusi. Ada 5 klaster. Kalau 5 klaster ini berhasil ditunjukkan kepada masyarakat, maka kita akan tahu peran mereka masing-masing apa. Yang rusak pasti ketahuan, karena mereka nggak pakai kode sama sekali. Semua pakai kaos, pakai jin, dan tidak ada kode yang bisa kita deteksi. Tapi ada 1 orang yang dia bilang, jangan, ini saya baca di sini, kalau lu main fisik dengan kita, security, jangan, karena kita akan ditindak langsung. Ini sebenarnya clue sebenarnya. Artinya begini, kalau kalian melukai security, melukai kita, akan ditindak langsung. Oleh karena itu, perhatikan, meskipun kekerasan di depan mata polisi, tidak ada yang tidak langsung saat itu. Paham nggak? Tidak ada, satu pun yang ditangkap, dipiting, diborgol, tidak ada. Barangkali ada kaitan dengan kata-kata ini. Lu jangan main fisik dengan kita, security, jangan. Karena kita akan ditindak langsung. Nggak ada yang tidak langsung tuh. Jadi sekarang coba tebak, di antara 1 peserta yang jadi korban,
Yang lain jadi korban juga sih, polisian yang kena Pak. Satpam juga yang kena. Klaster 1, peserta. Mungkin nggak ngomong seperti tadi. Jangan main fisik sama kita, security, karena kita akan tidak langsung. Nggak mungkin peserta ngomong begini. Mungkin nggak perusuhnya? Kayaknya nggak juga. Mungkin nggak security-nya? Nggak juga, peserta nggak juga. Apa mungkin ini adalah polisinya? Saya nggak tahu. Tetapi kuncinya ada di orang yang berkaos hitam, bertopi krem, pakai tas lempang. Dia satu-satunya yang berdress code berbeda. Karena apa? Si Kawaliki ini ngomong, siap komandan. Loh, kok bisa-bisanya Kawaliki ini setelah dimarahin di awal video tadi mengatakan siap komandan. Yang bicara bahwa jangan main fisik dengan kita, security, itu ya orang tadi itu, dugaan saya. Yang pakai topi krem, bukan Kawaliki. Nah, bagi para jurnalis yang biasa jurnalis investigasi, saya lama di grup Jawa Pos, saya bisa menebak ini siapa. Tapi saya nggak itu saya katakan di sini. Yang jelas 5 klaster ini tolong dipisah, tunjukkan. Ini loh yang jadi tersangka, ini loh yang masih buron, ini loh pesertanya, ini loh polisi, ini loh satpam. Nanti akan ketahuan dalam video ini kok semua terjebak pada rangkulan dan sebagainya. Jangan terjebak di situ. Kejadian ini kok sampai membingungkan Pak Said Didu, berarti sutradaranya ini punya dana besar, punya power besar, punya pengaruh besar, mungkin punya pasukan. Karena Pak Said Didu jadi bingung kok. Saya telepon Pak Din, ya, karena beliau jadi pembicara, ya senior kita di Muhammadiyah lah. Saya tanya, kok suara Anda kok sampai serak begitu? Apa karena saking lamanya pidato? Apa karena saking emosinya? Oh enggak, saya dari Qatar belum pulang dari jam bandara, suara saya hilang di jalan. Tak pikir karena emosinya. Karena Pak Din memang mengeluarkan kata-kata itu, ini polisi harus bertanggung jawab. Nah, saya sempat ngobrol dengan Pak Said Didu, apakah ada yang jamin dari salah satu level itu antara Kapolsek, Kapolda, Kapolres? Ada. Bahwa 5 menit sebelum kejadian itu kami dijamin aman. Bahwa kami akan dijamin. Mosok kalah polisi sama preman-preman, dia bisa masuk ke ruangan, bisa ngobrak-abrik, didiamkan, gak ada yang tangkap langsung. Maka saya ingat perkataan yang video itu. Lu jangan main fisik pada kita, pada security, karena kita akan ditindak langsung. Lu ternyata gak ditindak langsung. Apa itu cluenya? Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Jadi peristiwa ini, saya ingat dengan istilah intelijen, mungkin Pak polisi akan hafal Sunda aja, apalagi hafal lah. Ada istilahnya itu bullshit, penimbul situasi. Kita nggak akan tahu sebenarnya di balik ini akan ada apa, nggak tahu. Atau saat itu di balik itu ada peristiwa apa, kita nggak ada yang tahu. Semua bingung loh. Ini mereka menyerang pada tempat yang dan waktu yang salah. Karena ini tokoh nasional semua. Justru itu yang diharapkan supaya terjebak pada mindset seperti itu. Salah tempat ini. Wah, ada Din Samsudin, ada Said Didu, ada Refli Harun, ada ini. Kita itu nggak tahu. Mereka punya rencana, punya biaya, punya pasukan. Mereka mungkin punya SDM yang membuat semua orang yang sendiri bingung. Nah, saya teringat dengan kata Prabowo. Mei lalu Pak Karni, Pak Prabowo itu ke Qatar. Ada forum ekonomi internasional di Qatar Doha. Beliau ditanya sama reporter Bloomberg, Pak, Anda kan dikenal sebagai militer. Masa lalu Anda itu kan dikenal sebagai masa lalu penuh kekerasan. Nanti bagaimana kalau Anda jadi presiden? Kira-kira jawabannya apa? Saya sudah 28 tahun berhikmat di TNI. Udah asam garam saya makan di sana. Saya sudah 25 tahun pensiun dari TNI. Saya sudah kenyang pengalaman. Sudah enggak relevan lagi memimpin negara, jadi presiden menggunakan militerisme, menggunakan militeristik. Udah enggak zamannya lagi. Jawaban Pak Prabowo betul. Jawabannya betul. Tapi belum terbukti. Karena belum menjabat. Setelah 20 Oktober, maka kata-kata Pak Prabowo yang terpilih sebagai presiden itu akan dibuktikan. Karena kekuasaan militeristik itu tidak harus dilakukan oleh tentara, mantan tentara. Wong sipil aja bisa. Kan ada 3 langkah kan? Merebut dengan cara militer, melaksanakan kekuasaan yang militer, atau mempertahankan kekuasaan yang militer. Dan ini nggak harus dilakukan oleh tentara. Maka reporter Bloomberg itu bertanya karena apa? Pak Prabowo latar belakangnya TNI, latar belakangnya penuh sejarah dengan yang dikonotasikan dulu, penuh kekerasan dan sebagainya. Emang Pak Jokowi itu militer? Bukan, tapi bisa saja rezimnya itu melakukan atau mempertahankan kekuasaan dengan militeristik. Apakah harus dari awal? Enggak harus dengan kudeta.
Ketika yang langkah kedua melaksanakan kekuasaan, dia bisa dengan militeristik, apalagi dengan melaksanakan pertahanan atau mempertahankan kekuasaannya supaya rezim ini tetap berkuasa ke masa yang akan datang. Oleh karena itu kalau Pak Prabowo nanti mengikuti keinginan rezim ini, sama saja melanggar janjinya di Doha, Qatar. Ini 20 Oktober ini menjadi bukti apakah Pak Prabowo akan melaksanakan sama seperti sekarang ini. Tidak harus dari awal Pak Jokowi melakukan ini, rezim Pak Jokowi, tapi di tengah-tengah bisa. Demi apa? Ya mengamankan keluarganya. Ya tidak harus dengan urut linear kayak keinginan Pak Saididu. Seharusnya kan gini, apa nggak salah tempat, nggak gitu. Justru di tengah-tengah orang yang tidak menduga, di situ terjadi peristiwa namanya bullshit. Supaya responnya seperti apa. Saya kaget juga itu ketika Pak Kapolda kalau nggak salah mengatakan akan memanggil penyebar videonya. Ini kan lucu, video kekerasan itu terbuka, viral di media sosial, semua orang, juta orang bisa melihat, langsung nggak ada editan, original. Bagaimana mau memanggil penyebar videonya? Ini kan kebiasaan, kayak di ITE kan, penyebarnya dipanggil. Ini kalau dipanggil apa anunya? Kesaksian langsung mata, sekasat mata, ini udah tahu bah, semua sejuta orang sedunia, jutaan orang tahu ini kekerasan yang tidak perlu terjadi di negara Indonesia yang menganut demokrasi. Kenapa ya? Karena kekerasan itu musuh pertama demokrasi kok. Demokrasi kan dibuat awalnya kalau nanti Pak Ferry Amsari, demokrasi itu dibuatkan untuk menghilangkan kekerasan. Lah ini loh malah menonjolkan kekerasan. Malu, Indonesia itu malu. Itu ada lembaga Pak Susno, namanya The Economics Intelligence Unit. Itu membuat peringkat-peringkat. Indonesia itu paling atas. Betapa lemahnya mengelola demokrasi oleh rezim 10 tahun terakhir. Nggak tahu dari mana itu penelitiannya. Tetapi ini memalu-malukan betul. Kalau nggak mau ada kekerasan, yo jadi kayak Saudi aja jadi kerajaan, jadi khilafah. Nggak boleh demo, nggak boleh diskusi, nggak boleh dialog. Padahal salah satu ciri demokrasi itu adalah membiarkan masyarakat turut serta entah langsung atau tidak dalam mengelola negara. Lah sekarang lo sipil diskusi dibubarkan. Lalu apa mana demokrasi di Indonesia ini? Sudahlah ganti aja. Kalau nggak berani pakai demokrasi sungguh-sungguh ya. Jadi ini tantangan bagi pemimpinan masa depan. Pak Prabowo mau meneruskan tradisi ini atau mengganti dengan yang lebih baik kalau Anda ingin dicintai masyarakat dan ingin dianggap legitimate gitu Pak Karni. Baik, tapi apa menurut Anda tujuannya apa? Dalam perspektif perpindahan kekuasaan itu kan seharusnya soft landing. Tapi ada pihak-pihak kelompok lain menurut saya, ini yang bermain di lingkaran Pak Jokowi ini. Entah siapa yang dipermalukan, entah Pak Jokowinya atau Kapolrinya. Karena kalau saya lihat respon Pak Kapolri tidak ada sama sekali, saya nggak tahu ya. Tapi secara kasat mata tidak ada responnya. Seharusnya Pak Kapolri kan malu. Ini kan kita kebobolan nih, masa anggota saya, anak buah saya nggak mampu menangani kekerasan di depan mata. Kan kira-kira seperti itulah. Respon tercepat 10 menit pertama, saya nggak lihat itu. Masa sehari setelahnya baru ditangani, ini telat, responnya lambat. Maka dari itu Pak Prabowo udah janji awal-awal itu. Ini saya hanya membaca berita ya, rakyat saya harus aman nanti. Harus lebih baik daripada kemarin. Ini apakah sindiran pada kejadian atau tidak, tapi perkataan itu pernah keluar dari Pak Prabowo. Jadi ini kejadian ini saya duga, ini ada yang bermain ya di lingkaran istana, yang punya kekuatan, punya anggaran, punya pasukan, yang ingin mempermalukan keamanan di negeri ini, terutama keamanan dalam negeri, situasi politik yang ingin mereka kacaukan. Maka saya bilang ini bullshit, penimbul situasi, akan ditunggu siapa yang merespon, responnya seperti apa, nanti akan dianalisa. Kalau orang bilang Mas Refli, test on the water, dites dulu, responnya seperti apa. Oh responnya ternyata bingung nih Pak Saididu mengatakan ini apa ya maksudnya ya. Salah tempat, salah sasaran, salah lokasi dan sebagainya. Justru itulah maksudnya supaya orang nggak bisa menebak apa di balik ini yang akan terjadi. Baik, sekarang saya pindah ke penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Baik, terima kasih Pak Karni, saya diundang sini, saya senang jadi bisa ikut diskusi yang sedang panas-panasnya gitu. Saya karena cuman sebagai pengamat ya dalam hal ini kan cuman lihat-lihat di YouTube dan sebagainya ini, maka sebagai polisi saya kalau melihat suatu kejadian ya gangguan Kamtipmas ini kira-kira jenisnya jenis apa gitu. Yang nomor satu itu. Kalau saya menilai secara singkat ini ya, kejadian ini ya, ini risiko daripada perkembangan medsos, perkembangan daripada teknologi yang tinggi itu, sehingga kejadian yang dalam tempo singkat seketika bisa langsung mendunia kan gitu kan. Gitu. Itu semua orang sekarang sudah tahu gitu.
Dan kasus ini saya lihat ya, ini sebetulnya apa sih gitu. Maksud kita semua kan sepakat seakan-akan ya, bahwa ini pasti ada intelektual dakternya. Sudah pasti ini bukan si Kuncung itu aja yang punya ide untuk gitu. Yakin deh, pasti ada intelektual dadernya. Dan dari pengamatan saya Pak, selama jadi polisi selama 50 tahun saya, semua kasus kerusuhan di Indonesia ini Pak, kalau kasusnya gede sekali ya, kemudian terjadi suatu kerusuhan itu, yang ditangkepin hanya yang di lapangan saja. Intelektual dadernya tidak pernah diungkap. Karena memang sulit Pak. Gitu. Semua demo-demo yang terjadi itu Pak, yang sampai anarki itu pasti ada bohirnya kan. Sampai sekarang itu cuma diomongan, itu pasti ada bohirnya, ada gini. Tidak ada satupun yang ditangkap. Nah, untuk ini saya agak bingung juga tadi. Kalau ya seandainya bohir itu intelektual dadernya itu dari seorang yang formal ya, pimpinan formal ataupun dari pemerintahan gitulah, dari penguasa misalnya. Ini kan karena kan yang mau diskusi kan orang yang dianggap terlalu ekstrim mengcounter gitu ya. Jadi logikanya ini pasti yang suka dicounter pasti nggak suka itu. Makanya dia harus menghentikan itu gitu. Tapi kalau itu yang terjadi, misalnya memang itu bagian daripada penguasa sekarang ini, saya bisa mengatakan alangkah bodohnya dia. Karena ini justru jadi bom ini untuk membesarkan perjuangan daripada yang lawan dia itu ketika mendunia kan gitu. Ya makanya itu saya jadi kok bisa begitu ya, kira-kira siapa gitu. Terus kemudian yang kedua, motifnya apa dia? Kok yang mau berdiskusi itu kemudian kok dibubarkan gitu. Apa supaya itu tidak jadi jangan sampai dia menghujat lagi pada aparat, itu kan tuduhan yang